Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan mengapa desa Konoha penuh dengan kekerasan. Dunia shinobi selalu menjadi sistem yang syarat dengan kekacauan dan perang, yang selalu mengakibatkan pertingkaian dan penderitaan yang pahit bagi mereka yang terlibat dalam konflik ini. Di antara para pihak yang terus-menerus bertingkai ini, desa Konoha tampaknya selalu memiliki moral yang tinggi. Sebagian besar bagian 1 Naruto menggambarkan narasi ini secara mendalam, menampilkan Konoha sebagai korban dari berbagai kejahatan yang mengancam keberadaannya. Serial ini mencoba memaksakan gagasan ini untuk sebagian besar, namun pengungkapan dalam Shippuden menggambarkan sisi gelap Konoha, sehingga agak sulit bagi penonton untuk berpihak pada negara yang pernah dicintai ini. Meskipun acara ini mencoba untuk melengkapi pengungkapan yang mengejutkan ini dengan membenarkan yang masuk akal, tetapi tetap saja kekejaman Konoha menjadi terlalu jelas bagi penggemar untuk diabaikan. Sementara desa Konoha jauh dari tempat yang jahat, tindakan bejat ini menodai citranya yang berpikiran tinggi dan menganggapnya sebagai faksi yang ambigu secara moral. Kejahatan desa Konoha. Konohagakure telah menjadi pusat dari beberapa kekejaman, namun hal ini tampaknya sering diabaikan tanpa adanya pertanggungjawaban dari desa. Sejak awal berdirinya, Konohagakure dan para pemimpinnya telah bertanggung jawab atas beberapa keputusan yang dipertanyakan. Beberapa di antaranya menyebabkan beberapa kelompok terpinggirkan sejak awal. Contoh utama adalah ketidakpercayaan Hokage kedua terhadap Uchiha yang menyebabkan sentimen kebencian terhadap klan tersebut membara di dalam desa. Dan hasilnya terlihat selama pemerintahan Hokage ketiga coy. Sementara desa Konoha memajukan gagasan tentang perdamaian dan kebijakan, para tetuanya tetap sepenuhnya menyadari tindakan keji yang terjadi di balik layar. Kematian Hashirama Senju yang terlalu dini membuka jalan bagi eksperimen yang meluas untuk mendapatkan kembali kekuatan yang hilang. Hokage kedua adalah pelopor eksperimen jutsu karena ia menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam mengembangkan teknik-teknik baru, yang banyak di antaranya kemudian dianggap terlarang karena kekuatannya yang tidak masuk akal coy. Kemudian eksperimen manusia Orochimaru berasal dari penelitian yang sama. Dan juga Hokage ketiga sepenuhnya menyadari sifat kejam dari eksperimen-eksperimen ini. Pengejaran Konoha untuk mendapatkan kekuasaan tidak berhenti di situ karena desa tersebut terus membina divisi dari Anbu. Sifat Konoha yang haus kekuasaan menjadi sangat jelas setelah para tetua desa mengizinkan shinobi untuk dipaksa berlatih dalam kondisi yang berat dan tidak manusiawi. Namun kejahatan terbesar Konoha adalah kesediaannya untuk mengirim anak-anak berperang, yang karena itu mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak diinginkan yang sebenarnya bisa dihindari coy. Niat dibalik kekejaman Konoha. Sebagian besar tindakan Konoha jelas menggambarkan sebagian negara yang kejam dengan sedikit atau bahkan tidak peduli dengan penduduknya sendiri. Namun satu-satunya hal yang menyelamatkan desa adalah niat baik di balik keputusannya yang dipertanyakan. Para tetua desa dan Hokage bertanggung jawab atas beberapa keputusan yang menyebabkan kehancuran klan Uchiha. Namun tindakan mereka ini berakar pada logika dan perhatian. Uchiha tidak pernah sepenuhnya terintegrasi ke Konoha dan memendam perbedaan pendapat dengan pemerintah yang dipimpin Senju. Hokage kedua memiliki alasan yang sah untuk mewaspadai klan Uchiha, bahkan jika itu berarti mengesampingkan keberadaan mereka. Mengingat sifat dunia shinobi yang selalu berubah-ubah, Konoha terpaksa harus bersaing dengan lawan-lawannya yang ulet dan mengumpulkan kekuatan untuk mempertahankan posisinya. Sayangnya hal ini mengakibatkan eksperimen yang meluas yang awalnya diizinkan oleh Hokage. Dengan sejarah konflik yang terus-menerus di dunia shinobi, melakukan eksperimen untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan menjadi suatu keharusan untuk bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Cabang akar Anbu juga dibentuk karena alasan ini coy, karena Konoha sangat membutuhkan pasukan shinobi elit yang dapat melawan ancaman asing. Kebutuhan untuk mengirim anak-anak juga berakar pada kesulitan yang sama. Dengan sumber daya yang terbatas dan shinobi yang lebih sedikit, akhirnya Konoha harus memanfaatkan setiap tenaga yang mereka miliki, yang mengakibatkan anak-anak pun terlibat dalam konflik dan misi yang sangat mematikan. Apakah tindakan Konoha dapat dibenarkan?
Ketidakjelasan moral Konoha terlihat jelas dari daftar kekejaman yang telah dilakukan desa tersebut selama keberadaannya. Namun tidak adil jika hanya menunjuk desa Konoha karena setiap orang dari 5 negara besar telah melakukan beberapa jenis kegiatan yang tidak etis selama bertahun-tahun. Seperti desa Kumogakure menghabiskan waktu bertahun-tahun mencuri Kekkei Genkai milik negara lain dalam upaya untuk mengumpulkan kekuatan terbesar. Konoha juga telah berurusan dengan Akatsuki selama beberapa tahun meskipun mengetahui tindakan kriminal organisasi tersebut. Demikian pula Kirigakure terkenal sebagai kabut berdarah yang dikenal karena memaksa siswa akademi untuk membunuh rekan-rekan mereka sendiri. Tsunagakure juga memiliki banyak masalah yang mengakibatkan kolaborasinya dengan Orochimaru untuk menyerang Konoha. Jelas bahwa masalah-masalah ini tidak khusus untuk satu negara karena masalahnya terletak pada sistem shinobi yang tidak berfungsi. Konoha tampaknya menjadi pihak yang lebih baik ketika kita melihat semua kasus ini, meskipun tidak membebaskan desa ini dari kesalahan masa lalunya. Ya, meskipun demikian, Konoha adalah pihak pertama yang mengubah arahnya dan berupaya menuju hidup berdampingan secara damai. Penembusan dosa ini akhirnya membuat Konoha terlihat sedikit lebih positif. Namun tetap saja kekejaman Konoha sebelumnya akan selamanya menodai sebagai bangsa yang tidak bermoral. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai mengapa desa Konoha penuh dengan kekerasan. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah nonton sampai habis.